Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pada step berikutnya, yaitu surface reaction. Ya, surface reaction ini sebelum kinetiknya ada beberapa jenis ya, tipikal dari surface reaction. Ya. Yang pertama adalah single site. Ya. Pada tipe single site ini ada satu active site ya, yang kemudian dia punya bonding chemical bonding dengan gas A atau liquid A, reaktan A. Kemudian dari active site itu kemudian juga dihasilkan produk B. Jadi active site-nya sama. Active site yang punya chemical bonding dengan reaktan di situ pula nanti terbentuk produk B. Atau ilustrasinya seperti ini ya. Ini adalah, silakan perhatikan di pointer ini. Ini adalah active site yang punya chemical bonding dengan A ya, reaktan A. Kemudian surface reaction, reaksi itu kemudian menghasilkan produk B di active site yang sama ya. Nuliskannya AS menjadi BS gitu ya. Biasanya reaksi ini termasuk di dalamnya tipikal reaksi-reaksi isomerisasi ya, ataupun dekomposisi, reaksi pembentukan isopentane, isobutane ya, dari mana? Dari butan dan pentan ya. Nah, ini sederhana, ini adalah reaksi yang umum ya, reaksi yang umum. Artinya surface reaksi yang umum. Bagaimana menuliskan kinetikanya, menuliskan persamaan langsungnya? Sama kayak tadi prinsipnya. RS surface reaction, S surface reaction simbolnya ya, sama dengan KS konstanta laju surface kali CAS ya, kali CAS ya, dikurangi K aksen S ya, reaksi yang ke kiri kalikan CBS itu ya. Karena kalau sudah paham di penulisan kinetika absorpsi, ini akan menjadi mudah. Jadi saya ulangi sekali lagi untuk menuliskan persamaan laju surface-nya sama dengan atau adalah RS sama dengan KS kali CAS minus K aksen S kali CBS. CAS CBS. Atau kalau dikeluarkan KS-nya untuk simplify ya, untuk memudahkan atau penyederhanaannya, KS dikeluarkan kalikan CAS min CBS per KS ya. Tentu saja definisi KS-nya seperti dengan K absorpsi tadi ya, konstanta kesetimbangannya yaitu ya. Ini tipikal yang pertama ya, tipikal yang pertama. Tipikal yang kedua ada dual size ya, dual size-nya agak beda di sini. Jadi pada tipikal ini, jadi active site yang punya bonding dengan A, kemudian dia punya interaksi dengan active site di sebelahnya yang masih kosong. Nah, ini biasanya tipikal ya. tipikal tapi saya rasa di sini nggak ada ya. Tipikal cowok biasanya seperti ini. Dia sudah punya sudah punya bonding dengan seseorang, kemudian dia mulai juga WA ataupun single yang dikira jomblo gitu. Ini this is shock ya. Ini guyon saja ya. Memang katalitik ini ya dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Ada banyak kemiripan-kemiripannya. Jadi kalau reaktan A ini punya bonding dengan active site, kemudian dia interaksi dengan active site yang masih kosong, kemudian dia hasilkan produk B ya, yang bonding dengan active site ya, maka menuliskannya adalah ini AS ya, perhatikan pointernya AS, kemudian plus S karena ini active site yang kosong menghasilkan BS dan S. S ini BS ya.
Bisa dipahami ya, ini ilustrasinya, saya rasa tidak sulit. Kemudian RS-nya sama dengan, ya tulisnya berarti KS kali CAS kali CV gitu ya, dikurangi K aksen S kali CV kali CBS gitu ya. Kalau disederhanakan, RS sama dengan keluarkan KS-nya kali CAS CV min CBS CV per KS. K konstanta kesetimbangan surface reaction-nya. Definisi KS-nya seperti K tadi, berarti apa di sini? KS per K aksen S ya. Kemudian ya ini yang tipikal yang kedua. Tipikal yang kedua yaitu masih dual side ya. Yang pertama itu kan single side. Kemudian yang kedua dual side. Dual side tipe 1 seperti tadi, dual side tipe 2 ya. Dual side tipe yang kedua ini lebih parah ya. Jadi dual side di sini maksudnya lebih parah bagaimana? Ini active side sudah punya bonding dengan B. Kemudian di sebelahnya ada active side yang bonding dengan A. Kemudian mereka berinteraksi sehingga kemudian dihasilkan C dan D yang masing-masing punya bonding dengan active side. Jadi ini kadang-kadang orang sudah punya pasangan ya, sudah punya pasangan masing-masing, A sudah punya pasangan, B juga sudah punya pasangan. Nah, mereka ini tidak setia gitu. Jadi masing-masing punya interaksi, kemudian sampai terbentuk C dan D. Menuliskannya bagaimana? Menuliskannya sama seperti tadi, yaitu RS laju reaksi surface sama dengan KS kali CAS CBS gitu ya. CAS CBS, mudah-mudahan sudah mulai terbiasa ya. Dikurangi K aksen S CCS CDS gitu ya. Untuk penyederhanaannya dikeluarkan KS-nya sehingga kita punya CAS CBS. Ini hasilnya kan K aksen S per KS gitu ya. Jadi bisa dituliskan CCS CDS per KS, konstanta kesetimbangan S, di mana KS-nya berarti apa? Berarti KS-nya sama dengan KS per K aksen S ya. KS per K aksen S. Kemudian ya, ini tipikal yang ketiga, ini masih dual side ya. Dual side. Ini pada tipikal ini ada interaksi antara active site yang punya bonding dengan A dengan active site yang kosong tapi tipenya beda, tipe active site. Beda apa ya maksudnya? Ya bisa beda acidity-nya, kekuatan strong acid-nya, bisa beda morfologinya. Ini beda, tipikalnya tidak sama. Dimana B yang active site ini juga punya bonding dengan B. Jadi ditulisnya adalah AS plus B S aksen. S aksen ini adalah untuk menggambarkan active site yang beda dengan active site. Kalau di ilustrasinya beda gambarnya ya. Ini adalah kayak puncak gunung adalah ini tidak tajam, tidak puncak ya. Ini hanya untuk menggambarkan perbedaan karakteristik ya. Baik, caranya sama, yaitu RS sama dengan KS, kemudian CAS CBS aksen minus K aksen KS aksen CCS aksen CDS ya. Dikeluarkan KS-nya di sini. Keluarkan KS-nya sehingga diperoleh KS kali CAS CBS aksen minus S aksen CDS per KS. K besar konstanta kesetimbangan surface reaction, di mana KS besar sama dengan apa berarti ini? Berarti KS per K aksen S gitu ya.
Baik, sampai persamaan 7. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Jika ada kesulitan, silakan diputar ulang video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Ada satu lagi, yaitu jenis ketiga. Jadi pertama tadi single set, dua ada dual set. Dual set ada 3 tipe. Yang ketiga adalah typical surface selection Ely-Riedel ya, Ely-Riedel ini dia agak beda ya, tapi banyak yang typical seperti ini. Jadi active site yang punya chemical bonding dengan A, kemudian dia berinteraksi dengan reaktan lainnya. Jadi ini dia belum punya bonding, jadi fluida bebas ya, atau reaktan, katakanlah B ya. Jadi ini ditulisnya AS karena dia punya bonding, plus B fase gas menjadi C, produknya terikat dengan S ya. Menulisnya sama kayak tadi, KS, jadi RS sama dengan KS kali CAS kali PB ya, karena ini gas ya, dikurangi K aksen S CCS, atau disimplify menjadi RS sama dengan KS CAS PB min CCS per KS. K besar ya, konstanta kesetimbangan surface, di mana KS nya adalah sama dengan KS per K aksen S ya. Persamaan 8. Yang terakhir dari part ini adalah desorpsi. Jadi ini pelepasan produk ya. Jadi setelah reaksi di permukaan surface reaction, maka terbentuk produk yang bonding dengan active site. Kemudian produk ini dirilis ya, dilepaskan oleh surface nya, oleh active site nya. Misalnya ini kita punya produk C bonding dengan S, dilepas jadi C plus S, atau gambarannya seperti ini. Ini bonding CS, dilepaskan C nya, ini active site nya. Menuliskannya bagaimana? Kan ini reaksi disorpsi. Ini di Vogler dipakai simbol RDC ya. Ini simbol terserah sih, yang penting konsisten ya. RDC maksudnya disorption. R laju disorpsinya adalah KD, konstanta disorpsi, kalikan CCS min PC. Kenapa P ya? Gas C kali CV. Kenapa CV? Ini adalah konsentrasi active site yang kosong. Jadi RDC bersama dengan KD CCS minus K aksen, kemudian PC kali CV, atau dikeluarkan KD nya kalikan CCS min PC dan CV per KDC, di mana KDC nya konstanta disorpsi. Konstanta disorpsi ini berarti di sini ya, berarti KD per K aksen D. Tapi sebenarnya ini reaksi disorpsi ini kan berkebalikan dengan reaksi adsorpsi ya. Kalau adsorpsi kan dia menyerap ya, atau mengikat reaktan. Kalau disorpsi ini dia melepas produk. Makanya di sini sering dituliskan RDC minus R adsorpsi. Kalau kemudian seper KDC ini kita katakan dalam seper KC, maka kemudian untuk kemudian untuk mempermudah penulisan, bisa juga persamaan 9 ini dinyatakan dengan KD kali CCS min KC BC CV, di mana KC nya adalah seper KDC, atau KDC yang sama dengan seper KC gitu. Persamaan 10. Saya ulangi, jadi persamaan 9 ini bisa juga dinyatakan RD sama dengan KD kali CCS minus KC, di mana KC nya adalah seper DC, atau KDC nya sebenarnya seper KC, sama saja ya, kali PC CV sama 10. Demikian teman-teman untuk penulisan kinetikanya, penulisan laju reaksi masing-masing step ya, adsorpsi, surface, dan desorption. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Kalau belum silahkan diputar kembali. Kalau belum jelas bisa ditanyakan di psikologi ataupun YouTube komen maupun di WA group. Ya, setelah ini kita akan
lanjut beberapa case sederhana ya untuk reaksi katalitik.